Hai, aku Naomi, aku temenin teman-teman semua yang ada di rumah aja ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang sangat inspiratif. Tahu, Putri ini adalah salah satu staf khusus presiden and she's also known as a creative entrepreneur. Apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Halo. Apa kabar, Naomi? Baik. Kesibukannya apa aja sih nih Put selama udah di rumah? Bisa di-share ke teman-teman, udah mulai bosen nggak tuh? Atau malah Jadi sebenarnya kalau work from home itu justru aku merasa lebih nggak ada nafasnya sih, lebih nggak ada jedanya. Kalau misalkan kita kayak aktivitas sehari-hari kan kerja kita bisa kayak masih istirahat dalam mobil walaupun kita harus email dan chat gitu, masih bisa makan siang sama tim dan segala macem kan. Kalau itu bener-bener kayak karena work from home jadi meetingnya tuh nggak ada jeda. Jadi kayak video call jam 10 sampai jam 11, 12 ada llagi gitu. Jadi itu kan kadang-kadang karena di laptop terus jadi pusing kan. Jadi apa namanya? Iya kan, jadi benar-benar harus mencoba cari balance juga sih. Karena menurut aku itu sekarang kayak work from home ini kayak kita bersosialisasi online dan segala macam tuh udah jadi kayak a new habit baru kan. Jadi kayak udah nggak mau kita harus bisa adjust sama this new normal ini gitu. Kalau misalkan nanti pandemi ini udah selesai, nah hal apa yang Putri mau lakukan pertama? Ke kantor. Ke kantor. Karena jujur pasti pingin cepet bisa kerja lebih efektif lagi, bisa back to normal lagi, pingin makan di restoran. Jadi kayak sebenarnya ya nggak sih? Jadi sebenarnya kita tuh cherish the small things gitu. Jadi lebih bersyukur juga dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi banyak sih yang bisa diambil. Ceritain dong awal merintis karir dari cari sponsor dan lain-lain. Wah, panjang nih ceritanya. Jadi aku mulai bisnis itu umur 15 tahun. Iya. Jadi waktu umur 15 tahun aku tuh di sekolah tuh dibully. Jadi aku di sekolah tuh dibully udah lumayan lama dari SD. Tapi karena dibully itulah jadinya justru kayak punya semangat untuk kayak mencari skill apa ya yang aku bisa dan segala macamnya. Dan akhirnya aku coba macam-macam. Habis itu aku akhirnya jadi kayak organisasi sekolah dan lain-lainnya. Akhirnya aku dipercaya sama kepala sekolah aku untuk bikin event sekolah awalnya. Dan jadi waktu umur 15 tahun itu jadi kayak suka banget sama dunia event dan akhirnya memberanikan diri untuk buka IO-IOan, memaksa temen aku untuk aku bikinin birthday partinya. Jadi itu mulai di situ umur 15 tahun. Terus habis itu di umur 17 tahun karena udah bosan bikin IO, bikin kayak birthday party terus, bikin prom dan segala macem, kayak pingin deh bikin sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi bukan cuma nge-organize event untuk orang, tapi punya nama sendiri gitu. Nah lahirlah Creativepreneur. Waktu itu aku melihat peluang, karena kan kalau kita mau jadi pengusaha, aku tuh selalu percaya bahwa kita harus bisa melihat dan menangkap peluang kan. Di 2014 tuh belum banyak acara-acara yang menginspirasi anak-anak muda untuk menjadi seorang pengusaha. Nah aku merasa tuh ada opportunity di situ, akhirnya aku bikin Creativepreneur. Itu adalah bikin acara untuk menginspirasi anak-anak muda untuk bisa menjadi pengusaha, tapi acaranya tuh yang seru gitulah, bukan kayak seminar yang membosankan. Nah itu perjalanannya jauh, itu perjalanannya ups and down dan lama banget, Naom bisa akhirnya sampai seperti itu. Jadi awalnya tuh ditolak lebih dari 30 sponsor, tiba-tiba lagi ngomong di presentasi di tengah-tengah klien tuh suruh keluar gara-gara katanya aku ngomongin gak masuk akal dan masih umur 17 tahun. Iya, masih muda banget itu pun. Iya, jadi kayak katanya nggak mungkin lah lo bisa bikin acara kayak gini gitu. Abis banget ups and down-nya, abis itu sempet ada rugi juga, sempat ada yang nggak datang juga, nggak banyak yang datang ke acara. Itu sebenarnya tuh very long journey gitu. Jadi kayak aku tapi aku bersyukur banget sih sama proses ini karena dengan aku menjalani proses ini, jadi aku tahu kayak aku bisa belajar banyak banget dan menghargai proses ini gitu. Karena kalau misalkan tidak menjalani proses ini, nggak mungkin juga aku bisa menjadi Putri yang seperti sekarang. Paling penting jadi pengusaha itu nggak ada yang instan. Terus ternyata susah banget. Jadi kayak memang harus punya mental yang kuat juga dan kayak punya spirit yang nggak mau menyerah gitu. Tapi kuncinya adalah niat.
aku selalu Oke. percaya kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, kita tuh harus niat dulu gitu. Hmm. Sama juga dengan menjadi seorang pengusaha gitu, harus ada niat yang harus niat dulu dan punya niat yang luar biasa. Aku mau nanya nih Put, menarik sih tadi ya Put, Ya, berarti kalau mentalnya kuat. Ada nggak sih skill-skills yang harus Putri gunakan gitu? Dari komunikasi mungkin caranya gue akan meyakinkan orang gitu. Jadi menurut aku yang aku selalu percaya bahwa kalau misalkan kunci sukses untuk aku gimana bisa menjadi seorang pengusaha yang baik itu sebenarnya ada 4. Punya entrepreneurship mindset, of course, jadi kayak punya leadership skill dan lain-lainnya, punya negotiation skill yang bagus, punya communication skill yang bagus. Habis itu yang kedua punya creativity. Karena itu penting kan, karena awalnya tuh semua dimulai dari situ. Apalagi aku tuh bergerak di industri kreatif, jadi kayak konten, imajinasi lahirnya dari situ. Dan kayak misalkan sekarang kan problem solving itu sekarang tuh masalah-masalah udah semakin susah-susah ya Nom. Jadi kita harus punya kreativitas untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut juga gitu. Dengan kreativitas. Habis itu yang paling penting adalah inovasi. Karena kalau misalkan kita punya bisnis gitu-gitu aja, pasti makin banyak saingannya. Habis itu nggak ada competitive advantage-nya lagi gitu, nggak ada added value-nya lagi. Maka kita harus selalu berinovasi biar kita tuh selalu bisa bersaing gitu. Terus habis itu yang paling pentingnya lagi adalah berkolaborasi. Karena menurut aku dengan kita berkolaborasi pasti kita bisa bikin dampak yang lebih besar lagi gitu. And overall sebenarnya emang kita harus emang harus punya niat yang baik sih Nom. Karena kalau misalkan kita punya niat yang baik untuk menjadi seorang pengusaha, habis itu kita pingin bisa membuat impact lebih besar untuk banyak orang, bermanfaat lebih besar untuk lebih banyak untuk banyak orang, itu jadinya lebih lebih semangat. Skill apa aja, of course kayak communication skill, leadership skill, negotiation skill. Karena kan apalagi kalau aku berurusan sama vendor-vendor, skill tuh penting banget untuk seorang leader juga. Kita harus bisa menyatukan our vision and mission. Jadi kayak very important. Sih kalau kita nggak bisa berkomunikasi yang baik, gimana caranya juga orang mau kerja sama dengan kita ya Put ya. Tapi masih muda banget, kenapa sih gitu? Udah mau jadi entrepreneur? Karena ada triggernya sih, ada dorongan. Aku yakin semua orang pasti kalau mau jadi seorang pengusaha atau melakukan sesuatu pasti ada dorongannya kan. Pasti kayak kenapa nih mau melakukan sesuatunya? Pasti you ask the big question why-nya. Nah, menurut aku waktu itu kenapa aku terjun menjadi seorang pengusaha, karena why aku tuh cukup kuat. Waktu itu tuh aku pingin ngebuktiin nih bahwa kayak aku anak muda, aku juga bisa nih berkarya sendiri. Jadi waktu itu tuh sebenarnya awal dorongannya adalah ingin membuktikan diri waktu itu. Jadi karena ada dorongan yang lumayan kuat, habis itu akhirnya ya udah aku jalanin aja. Dalam arti yang aku bisa share adalah tadi itu hargai prosesnya sih sebenarnya. Karena biasanya banyak sekali yang pas udah menjalankan prosesnya abis itu udah nggak mau lagi gitu karena tadi itu gagal atau rugi atau apapun. Nah sebenarnya kita kan belajar dari proses itu, nggak ada yang instan gitu, jadi kayak naik anak tangga aja gitu. Jadi menurut aku tips and tricksnya adalah pertama you have to ask the big question, itu kenapa, why, kenapa mau melakukannya, kayak what's the purpose gitu ya lo mau melakukan ini. Abis itu yang kedua jangan menyerah, maksudnya kayak enjoy the process, belajar di prosesnya gitu. Karena dengan lo gagal, dengan lo rugi, dengan lo mengalami itu semua, lo jadi bisa makin belajar banyak banget gitu. Terus konsisten banget gitu ya. Habis itu harus determine, jadi harus bener-bener memang kayak niat melakukannya 100%.